Let me introduce myself. My name is Sasrawati. I'm from kelas C, English Education Department, University of Sulawesi Barat. In this video, we will discuss student development. Without further ado, let's get into the material. Hello everyone. Well, let's get into the material about student development. Before we start our lesson today, let's think about a few questions. The first, what is meant by individual development? The second, what are the developmental aspects? The third, what are the stages of development according to the pace or age of the individual? And then, what types of developmental theories according to experts? And the last, how is the cognitive development of students? The first is, what is individual development? So, individual development is the process by which a person experience, change, or grow throughout his life, which includes various aspects such as physical, emotional, intellectual, and social. Nah, jadi apa itu perkembangan individu? Nah, perkembangan individu ini adalah proses di mana seseorang mengalami perubahan atau pertumbuhan sepanjang hidupnya yang mencakup berbagai aspek seperti fisik, emosi, intelektual, dan sosial. Secondly, there is the developmental aspects. Nah, apa saja aspek perkembangan? Yang pertama adalah physical development. Ini merupakan perkembangan fisik yang mencakup pertumbuhan dan perubahan fisik dalam tubuh dan otak, kemampuan motorik, kesehatan, dan kebugaran. Contohnya termasuk pertumbuhan tinggi dan berat badan, perkembangan motorik halus seperti menggenggam objek, dan kasar seperti berlari dan melompat. Nah, yang kedua ini adalah cognitive development. Pengembangan kognitif ini mencakup perkembangan dalam berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Contohnya bisa mencakup belajar bahasa, mengenali angka, memahami konsep waktu dan ruang, dan pengembangan memori. Yang ketiga adalah social dan emotional development. Nah, perkembangan sosial dan emosional ini mencakup perkembangan dalam berinteraksi dengan orang lain, pengendalian emosi, dan pemahaman tentang diri sendiri. Contohnya termasuk belajar berbagi, membuat teman memahami dan mengelola emosi, dan mengembangkan rasa percaya diri. Yang keempat, moral development. Perkembangan moral ini mencakup perkembangan pemahaman tentang perbedaan antara benar atau salah dan nilai-nilai moral dan etika. Contohnya termasuk belajar berbagi, memahami dan menghargai perbedaan, dan mengembangkan rasa empati terhadap orang lain. Nah, yang terakhir, language development, yaitu perkembangan bahasa. Ini mencakup perkembangan dalam berbicara, membaca, dan menulis. Contohnya termasuk perkembangan kosakata, pemahaman tata bahasa, dan kemampuan untuk memahami dan menceritakan cerita. On the next slide, there is stage of development according to the individual pace or age. Nah, ada beberapa tahapan perkembangan sesuai fase atau usia individu. Nah, yang pertama itu adalah infant stage, 0 to 2 years. Children begin to develop perception of themselves and their environment as well as motor skills. Nah, tahap bayi 0 sampai 2 tahun ini dikenal sebagai tahap sensimotorik menurut Beza. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan persepsi tentang diri dan lingkungannya, serta kemampuan motoriknya. Anak juga mulai peka terhadap rangsangan, sinar, dan suara. Yang kedua, childhood stage. 2 to 10 years. Children begin to develop an understanding of the world through play and social interaction. Nah, jadi tahap anak-anak usia 2 sampai 10 tahun
mencakup tahap praoperasional 2 sampai 7 tahun dan tahap operasional konkret 7 sampai 11 tahun menurut Pesha. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui bermain dan interaksi sosial. Nah, yang selanjutnya adalah adolescent stage. 11 sampai 18 tahun. Nah, ini merupakan tahap remaja. Teenagers begin to develop the ability to think abstractly and logically and begin to search for self-identity. Nah, tahap ini mencakup tahap operasional formal. Menurut Pesha, pada tahap ini remaja mulai mengembangkan kemampuan berpikir abstrak dan logis serta mulai mencari identitas diri. And then, early adulthood stage. Ini merupakan tahap dewasa awal, usia 19 sampai 40 tahun. Individuals usually focus on establishing a career, life partner, and family. Nah, pada tahap ini individu biasanya fokus pada pembentukan karir, pasangan hidup, dan keluarga. The next, middle adulthood stage atau tahap dewasa tengah, usia 40 sampai 60 tahun. Focus on social and family life and facing physical and psychological change. Nah, jadi pada tahap ini fokus pada kehidupan sosial dan keluarga serta menghadapi perubahan fisik dan psikologis. And the last, late adults or elderly stage atau tahap dewasa akhir atau lansia, usia 60 tahun ke atas. Individual face retirement, physical and health change, as well as reflection on life. Nah, jadi pada tahap ini, individu menghadapi pensiun, perubahan fisik dan kesehatan, serta refleksi terhadap hidup. Perlu diingat bahwa perkembangan setiap individu itu unik dan bisa berbeda-beda tergantung pada berbagai faktor, termasuk lingkungan, genetika, dan pengalaman hidup. And the next slide, development theory according to experts. Menurut Pesha, divide cognitive development into 4 stages: sensory motor 0 to 2 years, pre-operational 2 to 7 years, concrete operational 7 to 11 years, and formal operational 11 years and above. Nah, jadi Pesha adalah seorang psikolog Swiss yang mengembangkan teori perkembangan kognitif. Menurutnya, anak-anak mengalami perkembangan kognitif melalui serangkaian tahap yang berbeda. Pesha membagi perkembangan kognitif ke dalam 4 tahap: sensori motor 0 sampai 2 tahun, praoperasional 2 sampai 7 tahun, operasional konkret 7 sampai 11 tahun, dan operasional formal 11 tahun ke atas. Setiap tahap ini memiliki karakteristik unik yang mencerminkan perkembangan pemikiran dan pemahaman anak. Dan menurut Erik Erikson, Erikson identified a stage of development starting from infancy to old age. Nah, jadi Erikson adalah seorang psikoanalisis dan psikolog perkembangan yang mengembangkan teori perkembangan psikososial. Menurutnya, perkembangan individu melibatkan serangkaian konflik psikososial yang harus diatasi pada setiap perkembangan. Pada setiap tahap perkembangan, Erikson mengidentifikasi 8 tahap perkembangan yang dimulai dari masa bayi hingga lanjut usia. Setiap tahap tersebut mencakup konflik yang harus dipecahkan untuk mencapai perkembangan yang sehat dan mencapai identitas yang utuh. Nah, dua teori ini memberikan wawasan yang berharga tentang perkembangan individu dari perspektif kognitif dan psikososial. Namun, penting untuk diingat bahwa teori-teori ini tidak mutlak dan dapat diperdebatkan, serta dapat berbeda dalam konteks budaya dan individu. And the next slide, cognitive development of students.
The first sensory motor stage, 0 to 2 years, they begin to recognize objects visually and begin to develop fine motor skills. Nah, jadi tahap sensori motor ini usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai belajar melalui indera mereka dan mengembangkan pemahaman tentang objek dan hubungan spasial. Mereka mulai mengenali objek secara visual dan mulai mengembangkan keterampilan motorik halus. Yang kedua, ada pre-operational stage 2 to 7 years. They are capable of present and imagination. Nah, tahap praoperasional ini 2 sampai 7 tahun. Tahap ini anak-anak mulai menggunakan simbol dan bahasa untuk berkomunikasi. Mereka mampu berpura-pura dan berimajinasi, tetapi masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang logika dan konservasi. Yang ketiga adalah concrete operational stage, 7 to 11 years. They are able to understand conservation concepts, perform simple mental operation, and solve concrete problems. Nah, jadi tahap operasional konkret ini usia 7 sampai 11 tahun, anak-anak mulai mengembangkan pemahaman logis yang lebih baik. Mereka mampu memahami konsep konservasi, melakukan operasi mental sederhana, dan memecahkan masalah konkret. And the last, formal operational stage, 11 years and above, able to think critically and create hypotheses. Nah, jadi tahap operasional formal usia 11 tahun ke atas. Tahap ini merupakan remaja dan dewasa mampu berpikir secara abstrak, mempertimbangkan kemungkinan alternatif, dan memecahkan masalah yang kompleks. Mereka juga mampu berpikir kritis dan membuat hipotesis. Penting diingat bahwa perkembangan kognitif peserta didik dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, pengalaman belajar, dan interaksi sosial. Pemahaman tentang tahapan perkembangan kognitif ini dalam membantu peserta didik dalam merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif peserta didik. Well, so that's the end of our material this time. Thank you for your time. That's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.